Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amma ba'du. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita bersyukur atas limpahan nikmat, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bersama-sama selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi satu agenda rutinitas. Di setiap malam Selasa kita mensepakati bahwa majelis taklim yang sudah kita bangun bersama-sama, kita akan memakmurkannya juga bersama-sama. Bertepatan di Masjid Nurul Falah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberlimpahan dari barokah, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, dan juga Allah susulkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam bab fikih sholat ya. Ini astaghfu minkum, mohon maaf suaranya agak tersendat-sendat ya, karena memang sedang diuji pilek kayaknya ya. Pilek mungkin ya, karena sudah kerokan juga tapi ternyata ya qadarullah masih agak sulit ya suaranya. Kita akan memasuki ke bab selanjutnya. Kemarin sudah kita bahas yaitu tentang sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Ada sunnah yang muakkadah, ada yang sunnah yang ghairu muakkadah, dan selesai. Kemudian kita akan memasuki yaitu makruhah atau hal-hal yang dimakruhkan. Sudah kami berikan prolog, sudah kita mukadimahi ya di grup, bahwasanya yang dimaksud dengan makruh di sini memang betul tidak sampai membatalkan, akan tetapi mengurangi nilai sholatnya, mengurangi pahalanya, sehingga mungkin kalau kita berjamaah yang 27 atau dalam riwayat yang lain 25 derajat, akan tetapi ternyata mungkin tidak khusyuk, atau mungkin banyak sekali hal-hal makruh kemudian dilakukan, ya tentunya akan mengurangi dari pahala sholat kita, kalaupun tidak sampai membatalkan. Hanya memang ada satu catatan, kalau hal yang dimakruhkan ini berlebihan bisa sampai membatalkan. Nah, makruh ini apa definisinya? Para ulama mengatakan al-makruh itu adalah ma yusabu fa'iluhu tarikuhu imtisalan ya. Apa-apa yang ketika ditinggalkan itu akan malah mendapat pahala. Ma yusabu tarikuhu imtisalan. Jadi apa-apa yang ketika ditinggalkan malah akan mendapat pahala. Wala yahsamu fa'iluhu, akan tetapi tidak berkonsekuensi berdosa ketika dilakukan. Hanya esensinya akan mengurangi nilai dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau bisa menjadi perusak sholat. Ternyata di sini ada banyak para jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Ihtimam kita hanya harus senantiasa betul-betul kita kuatkan. Karena apa? Khawatir ya di setiap sholat kita ternyata masih banyak sekali hal-hal yang dimakruhkan kemudian dilakukan oleh kita semuanya. Adapun yang pertama adalah al-iltifat bir-ra'si aw bil basari.
yaitu menoleh, ya, tolah-toleh. Kalau cuma menoleh sedikit, tapi ini tolah-toleh. Artinya tolah-toleh itu malah, bahkan kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i, ketika dia menolehnya sampai kemudian ke belakang seperti ini, maka termasuk membatalkan sholat. Baik dengan birosi, baik dengan kepala menoleh seperti ini, atau dengan bilbasor, dengan penglihatan, ngelirik-lirik, Pak. Terkadang ada ya ketika sholat, sudah mulai sholat ya, sudah harusnya khusyuk malah. Loh, ada seperti itu. Baik anak kecil maupun dewasa. Ya, pernah saya lihat ketika seorang muslim ini atau si fulan ini sedang sholat sunnah, tetapi pandangannya tidak lurus ke tempat sujud, atau yang memang di situ adalah ya tujuan kita memang harus fokus ya di dalam sholat kita. Dia malah bisa noleh mungkin dengan ininya atau mungkin dengan matanya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa namanya, seolah-olah dicuri ya, dicuri oleh setan. Huwa ikhtilasu yakhtalisu syaiton min sholatil abdi. Itu adalah seperti rampasan yang dirampas oleh setan. Kehusuannya sudah hilang, sudah nggak ada lagi ya nikmat khusyuk di dalam sholat kita. Terkadang dari kita ketika melaksanakan sholat, mendirikan sholat, hanya mungkin berpatokan kepada yang penting aku sholat, yang penting aku melakukan apa yang menjadi rukun dan syaratnya. Akan tetapi ternyata ada syarat yang memang sebenarnya harus dipenuhi, termasuknya adalah khusyuk, sehingga yang makruh-makruh bisa ditinggalkan. Jadi perkara-perkara yang memang di situ dimakruhkan ya ditinggalkan. Yang kedua adalah raf'ul basari ila sama, mengangkat pandangan ke langit. Bahkan kata Nabi, kalau dia tidak menghentikan dari perbuatannya, maka akan dihilangkan penglihatannya. Ancamannya sampai seperti itu. Karena apa? Karena memang tadi, karena merusak dari kualitas sholat, karena mengganggu dari kehusyuan kita semuanya. Sehingga ya kalau memang Nabi mencontohkan ketika kita ini sholat ya harus benar-benar ke tempat sujud dan fokus, maka jangan noleh kemana-mana, toleh-toleh kemana-mana, atau mungkin pandangannya ke atas ya. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Maka kaum itu sering sekali kata Nabi SAW mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat-sholat mereka. Fashtadda qawlu fi dzalika hatta qala, kemudian Nabi menegaskan la yantahunna an dzalik au lituhfatanna absaruhum. Seandainya mereka tidak mau menghentikan perbuatan itu, maka penglihatan mereka akan dikaburkan atau penglihatan mereka bisa jadi dibutakan. Nah ini, jadi satu hal yang makruh akan tetapi ternyata mafsadatnya luar biasa ya. Yang ketiga adalah at-tahadduru wa huwa wad'ul yadi ala hasirah ya. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran, berkacak pinggang. Ketika saya telusuri apa sih yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, makanya di sini ada kata janganlah ya. Nah, ada kata larangan, termasuk dalam hal ini berarti larangan yang ya harus dihindari. Karena apa? Perbuatan suka berkacak pinggang seperti ini, Pak. Inilah ya kalau mau, atau di sini juga bisa ya. Ini perbuatan kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istirahatnya penduduk neraka. Maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Nah itu, makanya tidak boleh kita termasuk dalam hal yang dimakruhkan di sana. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, ayyakufal musalli ma istarsala min sya'rihi au kummihi au thawbihi.
tertutupnya orang yang sholat yaitu oleh rambut ya, oleh rambut, misalkan rambutnya gondrong gitu ya, wah pengen keren rambutnya sampai juntaikan sampai ke sini, kemudian ketutup, nah ini termasuk makruh. Atau mungkin oleh imamah, undang-undang ya, apa namanya Pak, undang-undang apa ya, imamah lah ya, sorban gitu ya, tertutup di situ bagian sininya ya, bagian keningnya ya, atau dengan pakaian. Nah ini juga sama, ketika misalkan panjenengan pakai jubah atau mungkin lengan baju yang ternyata di sini kombior gitu ya, apa agak lebar gitu, kemudian ketika sujud ini menutupi, nah tertutup. Sama halnya ketika sholat pakai masker, nah sama halnya ketika sholat menggunakan masker ketika sujud, itu juga hukumnya makruh. Jadi para ulama berpendapat ya, kemarin ketika pandemi bingung juga ya, nah, waktu corona ya, yang pandemi yang beneran atau pandemi yang buat-buatan ya wallahu alam, kan banyak tuh pakai masker ya. Maka kalau dalam sholat ya, di dalam hukumnya itu termasuk dimakruhkan ketika sujud kemudian tertutup hidungnya. Karena apa? Karena harus menempel dari 7 anggota sujud yang memang itu menjadi ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau lari ke yang lainnya, termasuk soft sholat juga semeter itu terhitung sholat sendiri. Karena apa? Maksimalnya hanya 1 kepal tangan antara kaki saudaranya dengan kaki kita, kelingkingnya ya, jaraknya hanya 1 kepal tangan. Ini yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau sampai segini, makanya ya termasuk di dalam ya kategorinya sholat sendiri sebenarnya. Wallahu alam, ini seperti apa ininya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tashbiqul asabi au farqa'atuha, lima rawiya annahu ra'a rajulan qad syabbaka asabi'ahu fi sholati wa farraja baina asabi'ahu wa qala la tufarqi asabi'aka wa anta fi sholah. Minum dulu Pak, bentar Pak. Menganyam jari Pak. Menganyam jari, lagi sholat kok malah nganyam-nganyam jari, mainan kuku. Karena ada ya sholat ini malah sambil mainan jari atau peletak ini. Ya dalam majelis saja itu menjadi sebuah ya kekurangan ya, dalam adabnya itu sudah tidak baik, apalagi di masjid ya, apalagi ketika sholat. Seolah-olah kalau ketika sholat ya sama dengan ketika kita curhat, kita ngomong, tapi ketika sudah berbicara dan orang yang benar-benar mau menyimak pendengaran ya, menyimak dari apa yang kita curhatkan, itu sudah benar-benar menyimak dengan seksama, kita malah kemana-mana ngomongnya, malah noleh ke sana ke sini mainan HP. Nah itu sama dengan itu, karena sholat kita ini adalah curhatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokuskan betul bagaimana kita ketika memang benar-benar berinteraksi langsung yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun secara wujud memang ya nggak akan berwujud ya. Karena apa? Sudah kita katakan, sudah pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlihat di dunia. Tapi insya Allah orang-orang beriman pasti ya akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Makanya sabar. Akan tetapi ada satu derajat iman yang luar biasa, yaitu derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu bisa menyaksikan. Kamu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu belum mampu membayangkan hal tersebut, fa innahu yarah. Karena sesungguhnya ketahuilah Allah selalu melihat kamu. Nah ini, maka hal-hal yang makruh pun pasti akan dihindari. Termasuk menganyam jari ini ya perbuatan yang dimakruhkan. Yang keenam adalah mashul hasa aktsara min marratin min maudhi'is sujud ya. Min maudhi'is sujud artinya adalah ketika kita sujud kemudian ada di apa namanya
bukan di kening ya, kalau ini yang di tempat sujud ya. Jadi ketika sujud kok ternyata ngeres-ngeres gitu ya, harusnya ditiup-tiup banyak ya. Atau meniupnya beberapa kali, boleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh untuk mengusap sekali aja. Karena apa? Karena nanti ada hubungannya ketika menempel di kening kita, di kepala di bagian sini ya, itu akan menjadi saksi para jamaah sekalian. Seolah-olah mungkin gak masuk di akal. Lah waktu kok iso ngomong, batu apa bisa ngomong gitu kan, mungkin gitu ya, secara logika Pak, secara logika. Akan tetapi ya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar dari Nabi semuanya akan bersaksi, termasuk debu-debu yang menempel di kening kita. Maka kalau belum selesai jangan diusap. Nah termasuk juga ini poin yang selanjutnya, kalau sholatnya belum selesai jangan diusap Pak. Ada debu kerikil kecil-kecil atau mungkin pasir gitu ya, karena mungkin lantainya kurang bersih ketika disapu atau ketika dipel, ini saksi nantinya. Oh jadi kayak debu malah. Asal kasih debu ya. Yang ketujuh, al-abasu wa kullu ma yashghalu 'anis shalah wa yudhibu khusyu'aha. Perbuatan-perbuatan yang banyak melalaikan atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan bisa menghilangkan kehusyuan. Mainan kancing, iya mainan kancing bisa jadi Pak, dimain-mainin, cetak-cetek. Kemudian ya kalau nggak terkancing juga nggak masalah, sah sholatnya kok. Atau mungkin benerin peci, kurang ini, dilurusin, ini lagi. Atau garuk-garuk. Itu perbuatan-perbuatan yang ya sebenarnya bisa menjadi makruh ya, karena apa? Ya banyak bergerak. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali bergerak ya, dia taharruk salah sama rot, bergerak sampai 3 kali dan disengaja dalam satu rangkaian sholat, satu rakaat ya, satu rakaat, bukan misalkan satu gerak satu, rakaat kedua gerak 2 kali, kemudian rakaat ketiga gerak 3 kali, bukan, tapi dalam satu gerakan sampai gerak 3 kali dan bahkan disengaja, batal. Meskipun kalau misalkan dalam konteks mencari sutroh ya, dalam madhab yang lain, termasuk dalam madhab Hambali, mereka biasa jalan-jalan malah ya. Jadi ketika misalkan sholat di sana, kemudian di depannya sebenarnya ada jamaah yang lain, tapi jamaahnya nggak paham kalau belakangnya ada yang sholat. Kalau jamaahnya paham, diam dulu sampai saudara kita sholatnya selesai, baru kemudian berpaling, meskipun mungkin buru-buru. Akan tetapi ternyata jamaah yang depannya ini malah pulang atau mungkin berpaling dari yang sebenarnya kita jadikan sutroh. Maka kalau dalam mazhab lain boleh berjalan sampai ke sini. Karena apa? Karena dasarnya mencari sutroh. Hanya memang kalau di dalam mazhab Syafi'i ya itu 3 kali bergerak maka batal. Nah, seperti itu ya. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk membenarkan lipatan-lipatan baju. Ya ketika itu sebenarnya tidak dibutuhkan, ya nggak usah kalau nggak ngelipet banget ya. Makanya memang benar-benar kita harus siap ketika mau sholat itu, ya pakaiannya juga benar-benar lipatan-lipatannya dia diselesaikan dulu. Kalaupun mungkin ya ternyata qadarullah harus masbuk, ya sudah selesaikan dulu posisi peci yang mungkin nantinya akan menjadi ini ya masalah ya, atau mungkin dari celana yang masih melipat, atau mungkin dari lengan baju yang juga masih melipat, maka dibereskan dulu, selesaikan, baru ikut pada imam. Yang kedelapan adalah al-qira'atu fir ruku' au sujud. Jadi dikatakan di sini nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an au sajidan. Kami dilarang membaca Al-Qur'an baik ketika ruku maupun sujud. Ini hikmahnya tentunya ya, ini sunnah Nabi ya. Mungkin bisa jadi ya ketika membaca Al-Qur'an ketika sujud ya kelamaan juga nantinya, atau mungkin ketika ruku, maka ya udah jelas di sini adalah salah satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak dilakukan.
ya sudah, kita sebagai umatnya yang mengikuti saja, pasti ada hikmahnya. Karena apa ya? Karena kalau membaca pun nanti malah kepanjangan, apalagi imam kepada makmumnya, ya harus tahu bagaimana kondisi dari si makmum tersebut juga. Yang kesembilan adalah mudafa'atul akhbatsain, menahan dua hadas, menahan dua khabas, atau artinya di sini adalah menahan kencing atau buang air besar. Dalam keadaan apapun, kalau memang kita ini terasa pengen buang air besar atau pengen buang air kecil, ya entah mungkin mau selesai dari ini misalkan sholat isya misalkan ya, kok sudah rakaat yang keempat kok kerasa pengen ngencing, ya sudah batalkan, nggak masalah. Karena apa? Karena memang kalau nggak bisa ditahan malah ngencing di tempat nanti malahan, khawatirnya seperti itu. Hanya memang ada catatannya, kalau ya termasuk juga di sini sebenarnya menahan buang angin ya, tapi kalau memang bisa ditahan kalau buang angin ya, kemudian juga itu sudah di ujung di sholat kita, terutama waktu mau salam, mending ditahan, karena itu banyak sekali jerat-jerat setannya, artinya ulah-ulah iblis atau ulah-ulah setan supaya kita tidak mendapatkan sholat secara sempurna. Tapi kalau di pertengahan kok kerasa pengen pipis, pengen buang air kecil, atau bahkan mungkin perut udah selemet, ya sudah, lebih baik selesaikan dulu hajatnya. Karena apa? Karena memang itu uzur yang tentunya kita semuanya sebagai anak Adam ya mendapatkan satu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pengen kerasa buang air kecil atau mungkin nggak pengen kerasa buang air besar, ya di surga nanti Pak. Jadi udah nggak ada kerasa itu lagi. Semuanya jadi keringat-keringatnya juga menjadi minyak wangi ya. Nanti tapi ketika di surga. Selanjutnya nomor 12. Nomor 10 nih ya. As-salatu bihadratit ta'am. Salat ketika makanan dihidangkan. Ya, ketika kita salat, kemudian makanan sudah terhidang. Karena nanti dipahaminya lebih baik kita ini dalam keadaan makan ingat kepada sholat, artinya benar-benar kita cepat-cepat menyegerakan untuk bisa sholat, menyusul atau mungkin segera supaya waktunya tidak habis, daripada ketika sholat ingat makan terulang-ulang di benaknya, waduh semur jengkol. Nah iya, ketika makanan sudah dihidangkan ya sudah makan dulu, kecuali kalau makanan masih di delivery, masih sampai mana Pekalongan, sholat dulu nggak masalah. Tapi ternyata makanan sudah dihidangkan, sudah dibagikan, mau nggak mau ya makan dulu, tapi jangan lama-lama juga, tetap kita efisiensi waktunya juga dipakai ya, tetap kita makan, kemudian waktunya benar-benar harus diefisienkan, baru setelah itu sholat. Insya Allah lebih khusyuk. Apalagi ketika sholat dalam keadaan lapar, alah udah. Mesti bayangannya, wah ini emangan sambal terasi campur ini, walah udah. Karena setan itu dia lari terbirit-birit, lari sampai terkentut-kentut ya kata Nabi. Itu hanya ketika azan saja Pak. Ketika selesai azan, qomat kemudian dikumandangkan iqamah, dia datang lagi. Si Hinzib itu ya datang lagi untuk apa? Menggoda, mewarnai pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya itu merusak dari sholat kita. Sering kita bahas ya, yang lupa kunci ternyata diingatkan ketika sholat, yang tadi nggak ingat dengan sambal terasi ternyata karena sudah dihidangkan, wah ini enak ini. Kok moro-moro ngeleh, karena apa? Karena ternyata sudah dihidangkan tapi kita ngotot untuk sholat, misalkan seperti itu. Nabi mengatakan la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan, wala wahwa, dan juga jangan yudafi'uhu, menahan dari dua khobas tadi, atau menahan dari ya kencing maupun buang air besar. Kemudian nomor 11 dan juga nomor 12 ya,
Al-julus ala aqibain waftirashu dhira'ain, yaitu duduk di atas dua tumit. Yang kemarin saya katakan ya, yang sudah saya praktekkan di Nurul mana, di Nurul Iman ya. Di Nurul Iman apa Nurul Abdul kemarin ya? Nurul Iman ya. Ya, di Nurul Iman. Gimana Pak kemarin Pak? Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Moga Pak Lehan Pak. Duduk di atas tumit. Ya, yang kata saya apa namanya, duduknya jangan duduk seperti duduknya setan. Ditumpangkan ya. Ya gini. Jadi bukan seperti ini ya. Nah, gini Pak. Nah, nih. Nggak ada yang dilipat, nggak ada ini. Atau mungkin dibentangkan. Ininya terlalu dibentangkan gini. Termasuknya. Itu makruh ya. Kemudian selanjutnya, ya karena apa? Penegasannya ya, karena memang di sini kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yanha an uqbati syaiton al-julus ala aqibain. Rasul melarang untuk kita duduk ketika duduk di antara dua sujud seperti duduknya setan. Logika mungkin berbicara, nah piye emang ligo setan ki piye? Apa ya ketoro? Ya sudah, pokoknya ikuti saja. Karena itu adalah bagian dari ya sam'u wa ta'ah kita, sami'na wa ata'nanya kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sudah mengisyaratkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalaupun sudah pernah kita bahas, ya banyak sekali juga pemahaman-pemahaman dari para sahabat kemudian sampai ditularkan atau diajarkan kepada para salaf yang lain ya, dengan mungkin berbeda-beda dari gerakannya. Seperti mau sujud, apakah dengan lutut dulu atau dengan tangan dulu? Ini mana yang benar? Semuanya benar, yang salah yang kepalanya dulu, jungkal kepalanya dulu mananya. Atau ketika mau berdiri, kira-kira duduk istirahat dulu atau langsung. Ini ada dua kondisi sebenarnya. Kalau kita bahas ke sana ya. Ketika Nabi dalam sudah keadaan sepuh ya, termasuk sepuh kemudian sakit lah, mulai sakit ya. Memang beliau ketika sujudnya itu mendahulukan tangannya. Supaya untuk apa? Agar menjadi pilar atau penyangga. Supaya badannya tidak roboh. Makanya tangan duluan. Tapi ketika dalam keadaan sehat, prima, masih gagah, ya beliau juga dengan lututnya. Jadi lututnya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya yang lainnya. Sama dengan duduk istirahat. Duduk istirahat ini dilakukan oleh Nabi di masa beliau sudah usia 60-an. Makanya ada duduk istirahat. Tapi duduk istirahatnya jangan sampai melebihi waktu ya sebagaimana waktunya duduk di antara dua sujud. Nggak boleh juga. Ini termasuk dimakruhkan ya. Hanya sekedar saja, sekedar istirahat kemudian bangkit lagi. Paham ya Pak? Duduk istirahat paham? Saya praktekkan ya. Jadi setelah sujud Pak ya, setelah sujud mau bangkit lagi ya, Allahu Akbar. Kan ada yang langsung gini ya. Nah, ini dalam masa Nabi masih sehat, masih bugar. Kemudian ada yang mencontohkan gini juga. Allahu Akbar. Nah, itu duduk istirahat namanya. Jadi jangan terlalu lama. Jangan setelah sujud kemudian lama. Kelamaan itu. Nggak boleh lama-lama. Itu namanya duduk istirahat. Jadi boleh duduk istirahat itu ada contohnya. Hanya memang durasinya tidak terlalu lama. Hanya beberapa detik mungkin. Supaya bisa menstabilkan badan untuk bisa naik lagi. Kemudian yang ke selanjutnya 13 ya. Tadi yang nomor 12 tadi termasuk ini ya, membentangkan tadi. Nomor 13
adalah berdiri di atas satu kaki. Aneh, sholat kok berdiri di atas satu kaki. Ada, tapi ini ada contohnya, ada kasusnya, intinya gitu. Bahkan berdiri di atas satu kaki, memajukan dan kemudian mempertemukannya. Piye terusan sholat kok ngono. Gini Pak ya. Allah Akbar ini. Kemudian diginiin. Loh ada itu ternyata. Ya beda kalau dengan pincang. Pincang kalau nggak disambung ya berarti memang ya uzur dia. Nah sekilas pincang ya beda Pak ya. Tapi kalau ini kan lucu ya. Kaki dua-duanya sempurna karena memang qiyam ini benar-benar berdiri dengan sempurna. Bukan kemudian malah diakal-akali digawe pincang, malah enggak seperti itu. Makanya harus benar-benar kita jeli ya dalam hal ini ya. Khawatir disangkanya main-main, akan tetapi ternyata malah pahalanya habis semuanya, rusak sholatnya. Seolah-olah kita menadah air ya, tapi ternyata wadahnya itu bocor. Sebenarnya sama orangnya boleh minta air, Pak, aku kula nyuwun toyone, saya minta airnya, mau gue Mas ya. Ternyata ketika kita bawa ember, bawa jeliken, ternyata jelikennya bocor. Ya, sama dengan ini. Gugur kewajiban ketika sholat betul, akan tetapi pahala-pahalanya ya terkurangi. Karena apa? Karena makruh ini tadi yang dilakukan oleh setiap musolli. Yang ke-14, nah ini saya ambil dari fikih madhab Syafi'i ya. Di sini hanya dijelaskan sampai 12. Kemudian di fikih madhab Syafi'i atau fikih Syafi'i al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan ya ada sampai ke 22 poin, berarti tambahannya ada 10 poin ya, yaitu menundukkan kepala terlalu rendah ketika ruku, tidak juga terlalu ndangak. Coba Pak Apri praktekkan Pak. Ketika ruku menundukkan kepalanya terlalu rendah, kesel juga tengkuknya. Coba Pak, jangan Pak. Ngapunten. Naik ruku, kemudian kepalanya tundukkan banget. Kepalanya bukan badannya. Dingklokan. Itu. Nah ini makruh Pak ya. Ya di dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan. Termasuk ini juga dikuatkan oleh para ulama ya, seperti itu ya. Menundukkan kepala. Kemudian nomor 15, meludah ke arah depan atau ke kanan. Ya sejatinya ya meludah, apalagi di masjid sebenarnya nggak boleh. Akan tetapi dalam hal ini ketika memang dalam keadaan darurat ya, ketika sholat maka meludahnya ke kiri Pak. Termasuk ketika digoda setan pun seperti itu. Tahu kemudian meludah ke kiri, tapi dengan isyarat aja ludah cuma gitu aja. Jangan ngeludahin temennya, jangan. Atau ya biasanya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim kita di Saudi, biasanya pakai sapu tangan, misalkan atau dahak atau ludah atau apa, ke kiri tapi dimasukkan ke sakunya. Karena riak itu nggak najis. Madhab Syafi'i pun mengatakan kalau itu riak, ya riak itu tidak najis atau ludah itu tidak najis. Nah, kalau iler, beda lagi Pak dengan iler. Kalau iler yang sampai menguning itu najis. Di dalam madhab Syafi'i dinajiskan. Kemudian nomor 16 ya. Nomor yang ke-16, membersihkan debu dari kening. Nah tadi sudah ya. Jadi sebelum waktu sholatnya selesai, biarkan aja dulu. Ada beberapa saksi nanti. Termasuk ketika kita selesai sholat wajib, kan biasanya pindah sholat ke sana. Ada mungkin sholat sunnahnya di belakang, sholat sunnahnya di sana. Apa fungsinya? Mungkin kalau kita yang nggak tahu ngerasani, sholat pindah-pindah, terus penak-penak nang kono pindah rono. Padahal mencari saksi itu Pak, artinya Pak. Mencari saksi tempat sujud kita. Yang di situ nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kembali logika kayaknya nggak nyampe. Wah, kok debu kok iso ngomong. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya kuasa atas segala sesuatu. Nomor yang ke-17,
melakukan sholat di pasar, di halaman masjid, padahal sebenarnya masjidnya masih luas tapi dikunci. Nah, ini biasanya dikunci ya. Makanya terkadang ya ketika mau sholat duha pun agak bingung ya. Karena apa? Karena musolanya dikunci, masjidnya dikunci. Terkadang banyak kayak gitu ya. Di kota-kota besar ya khawatir karena mungkin ada yang nyolong kotak amal. Akhirnya waktu-waktu duha, kalau belum masuk waktu zuhur itu banyak yang dikunci. Tapi beda dengan Jogokarian ya, Mas Destur ya. Mantap kalau di sana ya, di Jogja ya. Kemudian di kamar mandi, di jalan, tempat pemotongan hewan, di gereja, di kuil, dan seluruh tempat ibadah orang-orang kafir. Atau di penangkaran unta, meskipun sebenarnya tempatnya suci. Atau di kuburan suci, atau di atap Ka'bah. Atau bisa di atap Ka'bah ya, termasuk dalam hal ini dimakruhkan oleh para ulama. Nomor 18 adalah sholat dalam keadaan bersandar. Makanya Nabi pernah menegur ya, ada seorang sahabat dia sholat kemudian dia pakai tali, ada dibentangkan tali ya, sahabiah atau sahabat pokoknya di zaman Nabi pernah ya. Maka ya ditegur, karena buat apa tali itu ketika sholat malam ya. Jadi ketika saya ngantuk nanti saya bersandar kemudian sadar lagi, oh ini berlebihan ya. Kalau ngantuk ya tidur, jangan sholat. Baca Quran aja kalau ngantuk suruh tidur dulu, tidur sejenak ketika i'tikaf, atau mungkin kita baca Quran kok ngantuk itu udah mau teklak apalagi sholat, maka ya sudah tidur dulu. Ini untuk sholat malam ya itu tadi ya, tidak dipaksakan atau membuat tempat sandaran seperti tali atau nyender di tiang ya, itu termasuknya juga makruh ya. Nah ini nomor 19 tadi sudah dibahas, duduk istirahat terlalu lama ya, sampai-sampai dia mungkin sama ya, sepadan dengan ketika duduk tahiyat awal atau mungkin duduk di antara dua sujud. Yang nomor 20 bersama dengan gerakan imam. Nah ini apalagi sampai mendahului Pak. Bahkan ancamannya nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai ketika di akhirat nanti. Di padang mahsyar manusia nanti akan rupa-rupa bentuknya. Ada yang perutnya buncit karena apa? Karena makan riba. Jadi dia berjalan dengan perutnya. Ada yang tadi mukanya berubah menjadi muka keledai, termasuk adalah yang mendahului imam. Baik gerakan, ya gerakan terutama ya. Bersamaan saja makruh, apalagi mendahului. Makanya memang imam ini harus jeli. Ketika memang ya, jadi yang boleh terlambat atau boleh duluan itu Pak, hanya takbir di awal. Allahu Akbar. Nah ini. Atau Allahu Akbar. Ada 3 gerakan, atau Allahu Akbar, pas. Hanya ini yang boleh. Selebihnya ketika ruku Allahu Akbar harus pas. Jangan Allahu Akbar. Imamnya, makmumnya sudah gini nanti. Makmumnya baru gini Allahu Akbar, makmum sudah gini. Nah ini imam juga harus jeli. Makanya memang imam ini berat ya. Nggak bisa sembarangan. Atau mungkin dalam gerakan-gerakan yang lain ya, itu khususnya dalam juga ketika takbir. Sujud juga sama. Ketika mau sujud juga memang harus bertepatan ketika bar, itu benar-benar ya gerakan yang memang dibutuhkan atau yang harus dilakukan. Nomor 21, mengeraskan suara dalam sholat sirriyah. Karena seolah-olah kurang mantap mungkin ya, hingga akhirnya kemudian dikeraskan ya. Itu juga termasuk dimakruhkan. Terakhir nomor 22, memakai baju bergambar. Jadi Nabi SAW pernah merasa apa ini? Oh iya. Oh ini jinnya ini.
Dengan azan ya. Terakhir ya. Ya, terakhir memakai pakaian atau baju bergambar. Di sini jangan lupa nomor 1. Makanya Nabi itu merasa ini ya, merasa apa namanya, merasa risih. Oh, singkirkan dari hadapanku yaitu gambar-gambar yang memang di situ merusak sholat, ya, merusak kehusuan. Nah, iya, termasuk jangan lupa pilih nomor 1, insya Allah amanah 1 mungkin itu. Atau mungkin agar rumah interior Anda lebih baik maka pilih cat ini, kan biasanya gitu ya. Apa? Oh, kalau itu kan polos. Cuman ya orangnya aja paling nanti. Kok iki kok kotak-kotak gitu. Ya itu orangnya kalau itu. Yang penting polos ya, polos putih gitu ya. Ya pokoknya pakaian muslim yang inilah, yang patut lah. Kalau gambar gajah, gambar ini, ya semuanya pokoknya gambar-gambar bernyawa yang di situ bisa di ini ya, bisa dibayangkan. Itu lebih baik gak usah. Karena apa? Memakruhkan dari sholat kita. Ya kalau khusyuk, ternyata dikurangi lagi dengan kurangnya dari apa? Pahala kita karena makruh ya, karena melakukan hal-hal yang makruh. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini karena keterbatasan suara ya. Jadi insya Allah di pekan yang akan datang kita akan membahas pembatal-pembatalnya. Makruhnya ada 22. Nah, pembatal-pembatalnya nanti kita akan bahas insya Allah di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.